Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini di hadapan kita semua ada buah kakao ya, atau bakal dari coklat. Seperti inilah kondisi atau bentuknya. Pasti sobat-sobat tanduran sudah tahu ya, kalau coklat yang biasanya kita konsumsi itu berasal dari mana. Nah, dari inilah dari buah kakao. Coklat itu hampir sama seperti kopi ya. Kopi kan berasal dari biji buah kopi. Kalau coklat juga berasal dari biji buah kakao. Ini kita siapkan wadahnya. Dan tadi beberapa ini sudah saya iris ya. Karena saya takut kalau ada sobat-sobat tanduran yang masih di bawah umur melihat adegan ini nanti takutnya malah disalahgunakan ya. Tinggal diiris secara perlahan-lahan, jangan sampai pisau atau alat yang kita gunakan untuk mengiris itu melukai dari biji buah kakao ini. Karena kalau nanti melukai maka akan turun kualitasnya ya, karena itu apa namanya, biji dari buah kakao ini sobek. Nah, ini saya berikan contoh cuma satu saja. Tinggal kita buat melingkar ya. Ini saya agak takut ya karena pisau yang saya gunakan ini cukup tajam. Jadi saya sangat hati-hati sekali dan jangan dilakukan untuk sobat-sobat tanduran yang masih di bawah umur. Silahkan nanti diawasi oleh orang tuanya masing-masing. Kalau tadi sudah melingkar langsung dipotek, apa ya namanya, kita belah ya. Tapi jangan sampai pisau itu melukai dari biji kakao ini sendiri. Kalau sudah tinggal dikeluarkan seperti ini sangat mudah sekali ya. Dan kebetulan saya panennya itu sudah 3 hari yang lalu ya, tidak saya buatkan video. Kenapa kok saya panennya cukup lama? Karena biar matangnya sempurna. Kalau untuk sisa dari kulit buahnya nanti bisa saya buat untuk kompos ya, karena saya melihat jumlahnya terlalu banyak. Nah, saya lanjutkan kenapa kok ini saya panen agak lama, karena saya panennya itu masih kondisi apa ya, belum matang sempurna ya. Dan ini juga yang masih kecil juga tetap saya panen karena tetap ada bijinya walaupun sedikit, jadi tidak masalah. Ukuran tidak mempengaruhi ya, hanya jumlah isi bijinya agak berbeda. Nanti di akhir video saya lampirkan ya. Kebetulan ada beberapa kakao yang siap dipanen kembali. Dan tidak akan saya bongkar karena saya diamkan untuk mematangkan buah kakao itu. Kalau sudah matang cukup sempurna baru saya bongkar seperti ini lagi. Di lain sisi karena keterbatasan wadah ya ketika saya gunakan, jadinya tidak langsung semuanya dipanen. Biar saya kumpulkan dulu kira-kira semua itu sudah cukup banyak, jadi sekali proses tidak memakan waktu dan tenaga. Ini kurang tahu ya buah keberapa, sudah banyak sekali saya kupas ya. Kalau dihitung ya, kalau ditimbang, ketika berat basah seperti ini cukup tinggi ya, nanti ketika sudah dikeringkan maka akan susut cukup banyak sekali. Jadi ya untuk mendapatkan 1 kilogram biji kakao atau biji coklat yang kering itu membutuhkan berkali-kali lipat dari biji basah. Tapi harganya ya kalau dari petani tidak terlalu mahal ya. Ya seandainya kalau dari petani bisa mengatur sendiri ya untuk kira-kira bisa dihargai sekian-sekian, mungkin petani Indonesia akan lebih makmur kembali. Ya semoga curhatan hati ini bisa tersampaikan ya kepada kementerian terkait, kepada siapapun yang bisa memberikan kontribusi untuk petani. Karena cukup miris ya, cukup miris sekali petani-petani Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau hasil pertanian itu dikelola secara bagus, secara independen, secara mandiri, untuk harganya juga diatur sendiri oleh petani, saya kira profesi petani itu cukup menjanjikan. Ya semoga saja beberapa tahun ke depan nanti ada perubahan ya, sebelum jangan sampai ya di Indonesia apa-apa itu harus impor, ngambil dari negara lain. Padahal kondisi tanah di Indonesia pun cukup luas ya untuk
digunakan untuk lahan pertanian. Nah, ini saya kira sudah selesai ya, sudah selesai. Sisanya yang itu nanti saya buatkan video tersendiri, saya akan buatkan kompos. Kalau sudah seperti ini, ada beberapa cara ya. Kalau saya gunakan adalah ini, langsung saya cuci, lalu saya gosok-gosok ya, biar kulit terluar atau kulit yang berwarna putih-putih itu mengelupas sedikit demi sedikit. Kalau bisa itu sampai bersih ya, sampai halus ya. Tetapi karena itu nanti memakan waktu dan tenaga cukup banyak, jadi ya udahlah. Yang penting sudah sedikit berkurang. Biasanya saya sampai berkali-kali saya gosok-gosok seperti ini. Ini coba saya carikan posisi yang lain ya, agar tangan saya bisa keduanya saya gunakan. Nah, seperti ini ya, ditekan-tekan. Untuk wadahnya bebas ya, mau wadah plastik seperti ini atau wadah seperti apa, yang penting kalau kita tekan seperti ini nanti bisa itu ya, bisa sedikit terkelupas. Dan saya kira kurang efektif ya ketika saya gunakan kedua tangan saya. Mendingan yang satunya saya gunakan untuk pegang kamera. Kalau sudah kita bilas seperti ini. Untuk air bilasan bebas mau pakai air apa saja. Tetapi kalau saya ini saya gunakan air hujan ya. Kebetulan tadi pagi itu sebenarnya sudah mau saya buatkan video ini. Karena kalau untuk di akhir video nanti juga saya jelaskan ya. Karena penjemuran itu butuh waktu yang cukup lama. Sudah mau saya buatkan video tadi pagi, tapi ternyata hujan ya. Lalu saya ketiduran, ya sudahlah. Ini bangun-bangun sudah panas. Ya udah, saya langsung segera gerakan cepat untuk membuat video ini. Kalau sudah bersih, dikira sudah bersih, dikira-kira saja langsung ditempatkan di wadah apapun ya, yang kira-kira bisa kita gunakan untuk mengeringkan dari biji kakao ini. Kalau saya gunakan nampan ya bahasa saya itu. Lalu kalau sudah kita ratakan, usahakan tidak ada yang tertumpuk. Karena kalau tertumpuk nanti jatuhnya malah keringnya itu kurang sempurna. Ya. Kalau bisa langsung kering ya, itu malah lebih bagus lagi. Kalau tidak langsung kering, kalau nanti sampai kehujanan, itu malah tumbuh dari akar-akar dari biji ini. Sama seperti kalau sobat-sobat tanduran pernah menumbuhkan akar dari biji kurma, pasti tahu. Nah, seperti ini langsung kita jemur. Usahakan dijemurnya di panas matahari yang maksimal ya, dari pagi sampai sore hari, agar keringnya sempurna. Kalau cuacanya mendukung, kurang lebih 2-3 hari sudah selesai penjemurannya. Nanti akan saya lihatkan hasilnya, walaupun sudah saya berikan di video yang sebelumnya tentang biji kakao. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Ini merupakan yang sudah kering ya. Dan ini tidak hanya satu kali, ini sudah berkali-kali ya. Lalu ini saya perlihatkan, saya akan memanen dari biji kakao. Nah itu ya, itu bijinya ada 2, yang satu belum matang, yang satunya sudah matang. Ini belum matang ya, belum matang juga. Nah ini saya gunakan alat ya untuk memanen dari biji kakao ini, karena saya lihat kok agak kesusahan. Ternyata agak susah ya saya memotong ini. Coba nanti saya carikan posisi yang mudah saja. Saya carikan di kakao yang lain yang bisa dipanen. Nah ini ya, kelemahan dari kakao di sini itu banyak sekali kutunya. Nah ini cara lain yang sangat mudah seperti ini. Tinggal kita putar-putar ya, kalau ini sesuai jangkauan. Tinggal kita putar seperti ini, nanti akan putus sendiri. Nah seperti ini. Ini ya, ini busuk ya. Walaupun sudah ini belum matang. Di sebelah sana ada lagi, kemudian besok saya panen. Dan di sebelah sini juga ada lagi. Cukup banyak ya untuk kakaonya. Ini juga ini. Lalu di sebelah sana ada lagi. Ini ada lagi di sebelah sini. Mungkin besok atau 2 hari ke depan baru saya panen. Ini masih ada sisa stok yang siap dipanen. Oke, saya kira untuk video kali ini saya cukupkan ya. Nanti akan saya updatekan kembali kalau sudah ada perkembangan.
Untuk video kali ini saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.